jarak dari kursi sini maju aja. Oh yaudah apa-apa. Oke, kita belajar dari pankreas dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang pankreas? Nah udah itu ilmunya tuh bener tuh anatominya itu. Iya. Oke, tapi sekarang kita belajar secara garis besar dulu ya. Pankreas itu fungsinya banyak banget. Kalian tahu diabetes? Penyebabnya karena insulin. Insulin itu dihasilkan di pintar. Oke. Tapi sebenarnya pankreas sendiri itu ada dua pars, eksokrin dan endokrin. Oke. Pegang baik-baik bahwa eksokrin itu akan dikeluarkan sebagai sebuah cairan langsung bernama enzim. Tapi kalau endokrin yang menghasilkan Hormon. Oke, hormon tuh nggak dikeluarin. Dia yang langsung memberi pengaruh pada tubuh. Kalau enzim dia butuh disekresikan dulu. Biasanya enzim itu berhubungan ke pencernaan, makanya enzim pencernaan. Oke? Sekarang kita ke yang eksokrin dulu, enzim pencernaan. Selain enzim pencernaan, sebenarnya yang dikeluarin itu ya ada air, garam, sodium bikarbonat, sama enzim pencernaan itu sendiri. Enzim pencernaan itu ada 4. Ini bisa ditanyain di responsi. Apa aja enzim pencernaan yang dihasilkan di pankreas? Pertama, terus. Sama kemotripsin. Tripsin, kemotripsin, amilase pankreas, lipase pankreas. 4 itu ya. Soalnya banyak penghasil lain. Duodenum pun ngasilin. Oke. Ya, itu nanti bisa dibaca-baca sih. Cuma intinya itu yang penting. Tadi ada 4 itu. Oke, sekarang kita ke endokrinnya. Endokrin tadi ada hormon. Hormon itu kan cuma insulin dong. Banyak hormonnya sebenarnya. Ada teman-temannya, ada namanya hormon glukagon, insulin, somatostatin, dan juga polipeptida pankreas. Itu nanti dihasilin di sel-sel yang spesifik. Pertama ada sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel gamma. Wah, susah banget tuh namanya. Soalnya itu nanti kalian pelajarin di histologi. Cuma ini nice to know buat kalian, karena ya anatomi sendiri pun, histologi sendiri pun ya cabang dari anatomi. Gitu ya. Jadi cabang keilmuan anatomi itu banyak, makanya dia berdiri sendiri sebagai histologi. Sebenarnya histologi itu bagian dari anatomi sendiri. Oke. Terus habis itu ke pankreasnya. Kita sekarang ke anatomi. Anatomi selalu membagi suatu organ itu menjadi beberapa bagian ya. Tapi itu secara imajiner. Gak bener-bener ada garisnya gini-gini ya. Kalian harus bisa membayangkan. Ada 4, apa aja? Badan. Korpus, cauda. Udah, bener ya. Oke, sekarang kita ke kaput. Kaput itu gak akan kelihatan, jelas. Kenapa? Karena dia akan ditutupin sama ini. Ditutupin sama usus. Sama duodenum. Oke. Nah, kaput itu dibagi 2. Ada processus incinatus sama incisura pancreaticus. Nah, gambarnya itu kayak gini. Kalau yang processus incinatus itu yang kayak ini. Yang kayak bonggol. Tapi dia nanti dia menghadapnya gini nih. Anggapnya di tanganku ini pankreas. Ini processus incinatus nih. Ini nanti ada incisura, di sini nanti ada incisura pancreaticus. Terus di sini ada kolum, corpus, cauda. Oke? Gitu ya, jangan bingung. Nah, si yang processus incinatus ini nanti dia menghadap ke belakang. Jadinya di belakangnya si pankreas ini nanti ada namanya arteri mesenterica superior. Nah, si arteri mesenterica superiornya ini nanti dipeluk kayak ya nanti kayak meluk gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu gambarannya buat kayak organ-organnya. Terus habis itu ya udah ya kolumnya leher, ya korpusnya badan, sama yang cauda ini yang penting. Kenapa? Sebenarnya nggak penting sih, cuman yang perlu kalian tahu cauda itu dia satu-satunya bagian dari pankreas itu yang intraperitoneal. Soalnya itu retro gitu ya. Penting lagi apa ya? Oh ini pankreas ini nanti kan dia yang bagian posteriornya itu akan visualisasikan ke anterior. Nanti dia setinggi cosine 9. Kalau ditanyain setinggi apa cosine 9. Oke, terus yang penting di pankreas tadi udah apa? Ayo, ilmu yang ku kasih ada apa? Si Santorini Sama Wirsungi. Nah, pintar. Oke. Jadi pankreas itu punya 2 ductus yang penting. Pertama, ductus pancreaticus yang mayor, namanya Wirsungi. Kalau ductus pancreaticus yang aksesorius, namanya Santorini. Bukan minor ya, aksesorius. Mayor dan aksesorius. Nah, yang aksesorius nanti dia akan ke papilla duodeni minor. Kalau yang Wirsungi nanti dia gabung sama cholecocus, keluar di papilla duodeni. Nah, yang penting di situ adalah ingat selalu bahwa nanti ketika mereka ketemu yang cholecocus sama Wirsungi, mereka kan membentuk suatu ampula. Ampula tuh apa sih Mas? Ampula tuh kayak pembesaran. Misalnya kan salurannya kecil nih gini. Tapi mereka nanti akan ke
gede gitu. Jadi kayak jadi gede, terus nanti situ ada ampula namanya, ampula hepatopankreatika atau namanya ampula vateri. Nah, nanti situ ada ototnya sphincter. Sphincter tuh intinya gini teman-teman. Sphincter tuh bentuknya kayak katup. Dia bisa buka, bisa tutup. Kalau dia buka, enzimnya keluar, dia tutup, ya enzimnya nggak keluar. Nah, yang nutup itu namanya sphincter Oddi. Tapi itu tergabung dari 3 otot sesuai dengan nama ductusnya. Sphincter ductus choledochus, sphincter ductus pancreaticus wirsunghi, dan juga sphincter ampula vateri itu sendiri. Jadi 3 itu gabungannya. Kemarin kan udah di pretest ya, banyak banget soal itu. Itu jawabannya. Nah, kalau yang wirsunghi dan si yang santori intinya fungsinya mengeluarkan yang bagian enzim tadi, karena dia bagian eksogen. Oke, terus habis itu yang penting lagi selesai ya, ini itu aja sih. Vaskularisasi. Kalau pankreas itu dia sama kayak mirip nama arteri itu pancreatica duodenal. Tapi ada yang superior, inferior. Yang inferior, ini inferior ya. Inferior itu cabang dari mesenterica superior. Tapi kalau misalnya yang superior cabang dari gastro duodenal. Oke? Tuh. Nah, kalian emang agak ruwet, cuman kalian pelajari baik-baik pelan-pelan aja ya. Terus habis itu ada nanti kan di sini ada organ lien ya. Lien itu nanti juga akan mempersarafi si pankreas ini. Tapi lewat rami pancreaticus arteri lienolis. Rami itu kayak ramus, cabang kecil-kecilnya lagi. Dari misalnya ini arteri, ini cabang kecil-kecil, itu jadi rami. Rami itu tapi jamaknya ya, ramus yang tunggal. Rami itu berarti banyak gitu. Oke, pankreas ini. Terus ke nervasi. Ingat selalu bahwa parasimpatis sama nervus vagus. Ingat selalu, tanamkan di otak kalian. Semua GI tract parasimpatis itu Oke. Jangan lupakan itu dari otak kalian. Supaya kalian kalau jawab gak bingung, gak perlu mikir. Parasimpatis vagus. Kalau ada parasimpatis vagus, kecuali satu, kan kemarin ada forgot, hindgut ya. Ingat selalu bahwa hindgut itu dia bukan vagus, namanya splagnolumbal. Oke, tapi kebanyakan pasti dokter-dokter itu ngasihnya yang di forgot dan midgut. Jarang yang ngasih di hindgut. Tapi sekalinya hindgut yang dari yang sepertiga distal dari yang kolon transversum sampai sigmoid gitu, itu splagnolumbal. Oke. Terus kita ke yang simpatisnya. Simpatis itu nanti ada namanya nervus splanchnicus major. Karena dia bagian dari forgot. Ingat selalu bahwa organ-organ aksesorius itu organ aksesorius itu nggak ada yang inget kan? Organ aksesorius hepar, pankreas, vesika vela itu semuanya organ. Makanya kenapa inervasi vaskularisasi mirip kayak kayak gitu ya. Oke, selesai di pankreas. Sekarang kita ke lien. Lien itu ini. Gambarnya tuh kayak gini. Tapi bentuknya ini aslinya. Nah, lien ini kalau ditanya setinggi kosnya berapa? 9 sampai 10. Nanti kalian ada pemeriksaan SL, kayak buat ngecek ada splenomegaly enggak di situ. Nanti kalian akan belajar di semester 3. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, lien ini sama kayak organ lainnya. Organ aksesoria. Berarti dia hanya membantu proses pencernaan. Tapi mostly lien ini bukan ke pencernaan, tapi lebih ke hematopoiesis. Tahu nggak hematopoiesis? Proses pembentukan darah. Kenapa? Karena di ini kalian tahu bahwa darah itu kan dibentuknya di bone marrow ya, di sumsum tulang. Tapi organ yang bikin darah kedua terbesar setelah bone marrow itu ini, lien ini sendiri. Nah, karena dia bisa bentuk darah, dia ini berarti fungsinya buat pertama merombak darah. Sel eritrosit hidupnya 120 hari. Setelah 3 bulan atau setelah rusak dia akan dirombak di sini. Dia sebagai reservoir darah. Reservoir itu apa mas? Kan reservoir penampungnya. Tapi dia nggak nampung si eritrositnya. Tapi dia nampung hemnya. Setelah dirombak, di hem kan hemoglobinnya. Hemnya diambil lagi, dimasukin ke sini. Nah gitu. Setelah itu ada globin masuk, berikatan lah jadi hemoglobin. Oke? Itu nanti dibahas di semester 4. Terus kita sekarang ke anatominya. Anatomi itu selalu berbahasan dengan fasies, margo, terus sampai ekstremitas gitu-gitu. Nah sekarang kita bahas perlahan-lahan. Lien itu rumusnya 2-2-2. 2-2-2. Ada 2 fasies, 2 margo, 2 ekstremitas. Kita ke fasies dulu. Pertama ada fasies diafragma. Nih yang menghadap diafragma yang ini. Dia di belakang ini. Ini kan yang kalian lihat visceralis ya. Iya. Ini yang diafragma tuh nanti gini. Nanti dia tuh bentuknya kayak gini nih. Nah, nggak apa-apa kok, ini formalin bukan apa sesuatu yang berbahaya. Kalau diminum bahaya sih. Oke, lanjut.
Nah, yang ingat selalu bahwa semua organ yang fasies diafragma dia halus. Ya udah kalau ditanyain fasies apa? Diafragma. Ya udah jangan bingung ya. Iya. Terus kalau kalian lihat banyak lekukan yang gini, fasies kenapa? Karena dia akan menghadap organ-organ lain. Pertama ada fasies colica, fasies gastrica dan fasies renalis. Oke? Karena ini nanti dia tuh benar-benar kayak ini loh, berdempetan sama si rennya ini. Jadi kayak mereka tuh sepupuan di yang bagian apa? Hipochondriaca sinistra, lumbalis apa? Ya, sinistra. Di sini kan ini. Oke. Terus sekarang ke tadi udah fasies, sekarang ke margo. Margo itu ada dua, superior, inferior. Nah, superior itu agak susah kalau lihat di sini. Aku kasih gambarnya ya. Jadi margo inferior itu yang lebih datar, superior itu dia yang melengkung. Nih. Margo inferior itu dia yang ini nih. Ini yang datar. Ini margo inferior, ini yang superior. Kenapa ya? Karena nanti dia ngadepnya gini nih. Kan ini inferior, ini superior. Oke? Gitu ini. Superior, inferior. Oke? Oke. Terus sekarang ke ekstremitas. Ekstremitas polus itu artinya kutub. Kutub itu kayak ujung. Cara tahu ujungnya tuh gimana? Nah, sekarang kita lihat gambar lagi karena susah kalau cuma lihat dari sini. Di gambar ada ekstremitas posterior dan ekstremitas anterior. Posterior itu dia lebih lancip, anterior itu dia lebih posterior itu dia lebih melengkung, anterior itu lebih lancip. Nih, anterior tuh ini. Yang ini. Karena itu bentuknya kayak gini nih. Ini yang anterior. Yang posterior itu ini. Margo. Ini bukan margo, polus atau ekstremitas. Ini yang posterior, ini yang anterior. Nanti dia agak miring gini nih. Dia nggak benar-benar gini, tapi dia gini. Nih, kayak gimana ya gini? Nih. Ya lihatlah itu. Gambarnya kayak gini nih. Sobat kalian harus benar-benar bisa lihat langsung supaya kalian bisa menggambarkan. Oke, ya udah sekarang ke yang penting, ke hilum. Ingat hilum itu kayak tempat keluar masuknya kabel-kabel ruwet. Berarti dia keluar dari arteri, vena, nervus ya. Oke. Gampangannya kalau misalnya lihat preparat basah, misalnya dikasih preparat basah nih, ditanya ini apa? Kan nggak akan bisa tahu karena nggak kayak di gambar ya ada warna-warnanya merah ungu kuning gitu ya, enggak ya. Kalau kalian lihat preparat basah hitam semua ini. Cara bedanya gimana? Ini aku ada cara. Jadi susunannya ya yang keluar dari hilum renalis itu, hilum renalis itu ada pertama itu ada vena itu paling depan. Di belakangnya vena itu ada nervus, baru di paling belakang itu arteri. Gitu ya. Jadi VAN. Tapi ya tulisannya tetap AVN gitu. Kalau yang ditanya struktur yang keluar dari hilum renalis apa? AVN renalis. Nah, tapi ini yang aku AV renalis, nervus yang beda sendiri nanti. Nah, jadi cara bedanya itu kalian harus pegang. Oke, terus yang penting itu ingat tadi bahwa arterinya renalis, venanya renalis, nervusnya. Kalau parasimpatis, kalau misalnya yang simpatisnya, nah sebelah itu semuanya. Oke gitu ya. Semangat. Makasih Mas. Makasih banyak Mas.